Bapak, kesedak saya. Silakan Pak Roman, dibuka mikrofonnya Pak. Semangat pagi, bahagia, sehat, sukses, bermanfaat, Yuan Coin semakin berjaya, kaya, kita semua sudah pasti kaya, Yuan Coin, Bitcoinnya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu, namaste untuk kita semua, salam berkelimpahan untuk kita semua, terima kasih MC yang luar biasa dan Bapak Dev yang sudah memfasilitasi Zoom pada malam hari ini ya. Terima kasih untuk Bu Founder, Pak Founder ya, Ibu Afriandani, Bapak Dani, Ibu Co-Founder ya, Ibu Yuli Yogyakarta, Ibu Top Leader. Nah, Top Leader kita ada dua nih sekarang, ada Ibu Hedi Santi Lestari, ada juga Ibu Pipin ya. Terima kasih juga untuk para leader dan sangat luar biasa fasilitas dari Yuan Coin ini menyediakan Zoom, webinar Zoom setiap hari. Ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Ini tidak ada bisnis yang di luar sana melakukan Zoom, Meet atau webinar setiap hari. Dan alhamdulillahnya perkenalkan saya Roman dari Sidoarjo ya, yang nantinya selama sekitar 40 menit ke depan saya akan memberikan ulasan tentang evaluasi diri ya. Memang tema utamanya evaluasi diri, yang ada nantinya subtemanya di sini kita akan mengambil tema self talk. Nah, self talk kita apa? Nanti itu yang bisa mendongkrak kita untuk menuju sebuah kesuksesan. Self talk itu adalah sebuah percakapan batin. Nah, di sini ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Percakapan batin itu sangat-sangat kita perlukan untuk mendobrak, pertama untuk membobol dari blok mental kita ya, dan juga kita bisa memotivasi diri sendiri. Nah, dari percakapan batin itu atau dengan bahasa kerennya dengan bahasa self talk. Nah, di sini kita sudah lihat ada 45.000 peserta, sangat luar biasa. Terima kasih antusiasnya ya. Nah, percakapan batin atau self talk ini kita lakukan ya, percakapan kepada diri kita sendiri ya. Bisa kita di depan kaca, kita bisa seperti kita melakukan self freedom, itu bisa ya Bapak Ibu ya. Di sini apa self talk itu atau percakapan batin ini punya dampak yang besar terhadap pertama pola pikir ya, untuk bisa mengubah pola pikir kita, mengubah mindset kita, pola pikir kita, juga bisa memotivasi ya, dan mengubah perilaku kita. Nah, ini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Nah, berikut ada beberapa langkah ya untuk melakukan atau memperbaiki. Mungkin Bapak Ibu belum pernah ya melakukan self talk ini, itu untuk melakukan sebuah perbaikan ya, melakukan sebuah perbaikan percakapan batin agar lebih positif dan konstruktif tentunya, hingga dapat membantu Anda meraih kesuksesan. Karena kita sudah ada di kapal yang tepat, kita sudah ada di kendaraan yang tepat ya, Yuan Coin. Tapi bagaimana kita memfasilitasi diri kita untuk supaya lebih ini ya Bapak Ibu, lebih kita mengevaluasi diri dengan self talk itu tadi ya. Nah, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, kita menyadari dan identifikasi ya. Langkah pertama adalah bagaimana kita ya menyadari dan mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu apa? Mengenali ya. Mengidentifikasi itu mengenali ya Bapak Ibu ya. Memetakan. Nah, jenis-jenis percakapan batin Anda semua ya. Nah, di sini apakah percakapan batin itu seringkali negatif? Ketika Anda sudah memprospek, Anda sudah
membranding diri Anda, ya, melakukan sebuah personal branding baik di sosial media bahwa Anda seorang mitra Yuan Coin yang sangat militan, ya, setiap hari Anda memposting tentang Yuan Coin, setiap hari Anda memberi motivasi kata-kata lead magnet, tapi Anda tidak melakukan self talk, Anda tidak melakukan percakapan batin, Anda ini gagal, nah itu sebuah rejection, ya, rejection dari personal branding Anda. Itu jangan dilakukan, ya, Bapak Ibu. Nah, Anda seringkali memberikan effort negatif dan mengkritik diri sendiri. Misalnya, saya tidak pernah bisa ini, saya melakukan ini. Apa ini, bisnis apa ini? Tapi ketika kita bisa melakukan percakapan batin, ya, atau self talk, itu saya tidak cukup pintar untuk menjelaskan. Saya tidak cukup pintar untuk memprospek. Ya, itu sebuah rejection, ya, sebuah penolakan dalam diri Anda ketika Anda melakukan percakapan batin atau self talk. Nah, di sini saya tidak cukup pintar, gitu ya. Mungkin di sini tulisan-tulisan itu akan menggambarkan pikiran-pikiran negatif. Waduh, nggak bisa ini, waduh, ditolak ini. Nah, ya, begitu Anda menyadari, ya, mengenali pola-pola ini, Anda bisa merubahnya. Aku bisa, aku pasti bisa, ya. Jadi melakukan self talk itu tadi dalam diri Anda, ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah menantang, ya, menantang diri, ya. Menantang diri itu bukan menantang diri harus fight, itu enggak, ya. Kita menantang diri itu supaya kita lebih tenang, ya, menghadapi apapun, ya, Bapak Ibu, ya. Ketika kita dalam bisnis Yuan Coin ini memprospek, ya, Anda kan sudah difasilitasi dengan 5 pilar, ya, dengan support system yang sangat luar biasa. Itu juga bisa mensupport dari self talk Anda, dari perkataan batin Anda, ya. Itu Anda harus mengubah pikiran negatif itu tadi, ya. Misalnya saya tidak cukup pintar, saya nggak bisa, saya gaptek, saya ini, ya, itu Nah, di sini contohnya saya pasti bisa melakukan ini, ya. Jadi lebih netral, ya. Saya tidak akan pernah menjadi, ya, tidak akan pernah bisa melakukan ini, Tarma. Nah, menjadi apa? Sebuah tantangan baru supaya Anda lebih bisa belajar. Aku pasti bisa, aku sukses, aku bahagia. Nah, itu aku adalah seorang yang bisa memprospek, bisa mempengaruhi orang, taruhlah. Aku adalah orang yang sukses, aku adalah mitra Yuan Coin yang militan. Nah, itu lakukan percakapan batin Anda ketika di saat menjelang tidur, di saat bangun tidur, itu nanti ada step-stepnya, ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita mengubah kalimat negatif menjadi pernyataan yang lebih netral, itu tadi, ya. Kemudian gunakan kalimat yang positif. Kalimat positif itu sama dengan afirmasi, ya, sangat luar biasa, ya. Di sini sudah difasilitasi. Pak Dev sudah meng-create sebuah afirmasi, ya, sampai memang benar-benar menjadi doa sapu jagat, ya, sampai memang benar-benar kalaupun memang Anda bisa menukilkan atau mengejawantahkan dari afirmasi tersebut, itu Anda bisa, ya, istilahnya bisa memang melakukan sebuah afirmasi ini sangat luar biasa, ya, Bapak Ibu, hasilnya. Nah, di sini kan kita paling sering, ya, Bapak Ibu, jadi bukan hanya sebuah jargon, ya. Pak Dev atau Bapak Muhammad Yusuf Ritonga, ya, menemukan, meng-create yang namanya jargon dari Yuan Coin ini, itu juga bisa dijadikan sebuah afirmasi positif, ya. Nah, itu juga bisa Anda lakukan sebagai sebuah self talk, ya. Aku bahagia, aku bahagia, aku bahagia, aku sehat, sukses, aku bermanfaat, ya. Itu bisa Anda lakukan, ya.
ya bisa menjadi sebuah kalimat-kalimat positif atau afirmasi positif yang Anda lakukan untuk men-set-top diri Anda atau melakukan sebuah percakapan batin. Ya. Jadi alih-alihnya tadi merubah ya, afirmasi adalah sebuah pernyataan positif yang diucapkan berulang kali. Dan juga nanti ada sebuah visualisasi ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi setelah itu kita berafirmasi ya, perlakukan diri Anda seperti teman baik. Nah, pikirkan bagaimana Anda berbicara dengan teman. Aku sehat, aku bahagia, aku sukses, aku bermanfaat, aku kaya. Jadi itu lakukan terus menerus dalam set talk Anda, dalam percakapan batin Anda. Nah, di sini tidak sebaiknya Anda memberikan dukungan motivasi dengan kata-kata yang baik ya, seperti itu tadi ya. Nah, lakukan hal yang sama pada diri Anda sendiri. Itu seperti kita bersyukur ya, belas kasih dan dukungan, memotivasi diri sendiri itu dengan tata cara self talk itu tadi ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya melatih mindfulness. Nah, mindfulness itu dengan kesadaran penuh ya. Kesadaran penuh, Anda akan lebih sadar ya. Melakukan juga Anda bisa melakukan dengan meditasi ya. Apapun yang muncul, Pak saya nggak bisa meditasi karena saya tidak bisa membendung pikiran-pikiran saya, Pak. Saya bisa memikirkan ini ketika saya meditasi. Ketika saya meditasi muncul semua pikiran-pikiran yang tidak pernah saya pikirkan ketika saya tidak bermeditasi. Itu hal yang biasa, sangat normal ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Amigdala kita itu semakin kita bertambah usia, semakin kita bertambah himpitan, masalah, kehidupan, itu amigdala kita itu banyak rekaman-rekaman apapun yang ada di dalam otak kita, di dalam amigdala itu menolak ketika kita melakukan sebuah sikap tenang, sikap hening, itu menolak. Akhirnya dia memunculkan pikiran-pikiran yang biasanya Anda tidak muncul dari situ ya. Nah, di sini setelah itu kita berlatih mindfulness ya. Terus kita mindfulness, meditasi ya. Latihan ini membantu Anda untuk mengamati. Nah, mengamati ya Bapak Ibu ya, mengamati pikiran. Jadi tidak membendung, jadi tidak menutup, jadi tidak memblokade dari pikiran-pikiran itu yang muncul. Ya, mengamati Anda melepas dan melepaskan tanpa membiarkan mengendalikan Anda. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Pentingnya bermeditasi, pentingnya Anda hening itu supaya Anda supaya lebih senang dalam menghadapi apapun yang ada di dalam hidup Anda. Nah, di sini meditasi juga untuk menenangkan pikiran, menciptakan ruang untuk percakapan batin yang lebih damai dan positif. Nah, di dalam nanti ya kita bisa padukan beberapa panduan meditasi ya. Ada beberapa metode nantinya. Kita mungkin bisa lakukan selama 15 menit atau 12 menit ya. Nah, di sini setelah itu kita fokus pada solusi ya, bukan fokus pada masalah. Pak saya udah prospek terus kok ditolak. Pak saya prospek terus nggak direspon. Nah, Anda harus fokus dalam solusinya. Anda lakukan terus ya. Dari di sosial media, baik prospek secara online, secara offline ya. Jangan hanya aduh Pak saya udah mentok ini, udah jangan ya. Nah, di situ setelah kita fokus pada solusi, arahkan percakapan batin Anda pada langkah-langkah yang bisa Anda ambil untuk mengatasi tantangan. Nah, tugas ini terlalu sulit, prospeknya terlalu sulit. Ya, contoh alih-alih ya, tugas ini terlalu sulit, prospeknya terlalu sulit, tata caranya terlalu jelimet atau gimana, fokusnya pada solusi. Apa langkah pertama yang Anda ambil ya untuk menyelesaikan tugas ini? Seperti itu, Anda lakukan 5 pilar ya, secara konsisten. Pastinya Anda akan menuai hasilnya. Nah, dengan mempraktikkan langkah-langkah ini ya,
secara konsisten merubah percakapan batin Anda menjadi alat yang kuat untuk meraih tujuan dan sebuah kesuksesan tentunya.